Pernahkah kamu membayangkan sebuah negeri yang begitu makmur, di mana air mengalir di setiap rumah, di mana kebun-kebun membentang sejauh mata memandang, di mana rakyatnya tidak perlu bekerja keras karena segala kebutuhan mereka tercukupi oleh alam? Itulah negeri Sabah. Negeri yang terletak di selatan Jazirah Arab, negeri yang disebut langsung dalam Al-Quran. Negeri ini menjadi simbol kemakmuran yang tiada duanya. Namun, apa jadinya ketika manusia yang diberi nikmat sebesar itu lupa bersyukur dan tenggelam dalam kesombongan? Allah mengutus 17 nabi untuk memperingatkan mereka satu demi satu selama berabad-abad. Tapi tetap, mereka menolak. Mereka meremehkan peringatan Tuhan. Mereka menutup telinga terhadap kebenaran. Dan ketika langit sudah penuh dengan kemurkaan, azab itu pun datang. Bukan dengan api, bukan dengan gempa, tapi dengan banjir besar yang meluluh lantakkan segalanya. Negeri yang dulunya hijau dan sejahtera berubah menjadi tanah mati yang tandus dan ditinggalkan. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai harus 17 nabi? Apa yang membuat kaum Sabah begitu keras kepala? Apa bentuk kesyirikan mereka? Apakah ada pelajaran besar yang relevan dengan kondisi umat manusia hari ini? Dalam video ini, kita akan mengungkap seluruh misteri kehancuran negeri Sabah berdasarkan Al-Quran, hadits, dan sumber sejarah Islam yang terpercaya. Kamu akan mengetahui bagaimana kehidupan glamour dan teknologi canggih bangsa Sabah. Kenapa Allah mengutus begitu banyak nabi kepada satu bangsa saja? Bentuk azab yang Allah turunkan, dan mengapa itu terjadi? Apakah tanda-tandanya sudah muncul di zaman sekarang? Jangan lewatkan sedetik pun, karena video ini bukan sekadar kisah sejarah, tapi juga peringatan besar untuk zaman kita hari ini. Like video ini jika kamu peduli pada ilmu Islam yang terlupakan. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video penuh hikmah dan rahasia dari Al-Quran yang tidak diajarkan di sekolah. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu jadi yang pertama menyaksikan tiap kisah baru dari langit yang kami hadirkan. Negeri Sabah, atau dalam bahasa Arab disebut Bilad Sabah, adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri megah di wilayah selatan Jazirah Arab, tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yaman. Kerajaan ini telah disebut dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Sabah ayat 15-17. Penyebutan ini bukan sekadar kisah sejarah, melainkan pelajaran dan peringatan bagi seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Bayangkan sebuah negeri yang berada di tengah gurun, namun penuh dengan hijauan dan kesuburan. Di setiap sisi kota terdapat kebun-kebun yang menghasilkan buah-buahan terbaik. Rakyatnya hidup makmur, tidak kekurangan air, tidak kelaparan, dan tidak dilanda konflik. Bendungan Ma'rib yang mereka bangun menjadi ikon teknologi pada zamannya, membendung air hujan dan menyalurkannya ke sawah, ladang, dan kebun-kebun. Dalam surah Sabah ayat 15, Allah menyebutkan, "Sungguh, bagi kaum Sabah terdapat tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka. Dua kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang diberikan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun." Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan negeri Sabah sangat ideal. Negeri yang baik, penuh rezeki, dan Tuhan yang Maha Pengampun. Namun, kata kuncinya adalah bersyukurlah. Allah mengingatkan mereka untuk bersyukur karena nikmat itu bukan milik mutlak manusia, melainkan amanah yang bisa dicabut kapan saja. Dalam literatur sejarah Islam, termasuk dalam kitab-kitab seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tarikh Al-Tabari, dan Muqaddimah Ibnu Khaldun, disebutkan bahwa kerajaan Sabah memiliki pengaruh luas hingga ke Afrika Timur dan Asia Selatan. Jalur perdagangan mereka menjangkau India, Persia, dan Ethiopia. Bahkan Ratu Bilqis dari kerajaan Sabah yang terkenal dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam disebut sebagai pemimpin yang sangat cerdas dan memiliki kerajaan yang luar biasa makmur. Namun, di balik kejayaan itu, terdapat kesombongan yang membatu.
Rakyat Sabah mulai lupa kepada Sang Pemberi nikmat. Mereka berpaling dari tauhid dan kembali kepada penyembahan benda-benda langit, terutama matahari. Dalam surah An-Naml ayat 24 disebutkan bagaimana mereka berkata, "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya sujud kepada matahari, bukan kepada Allah." Ini adalah bentuk kesyirikan yang nyata. Bangsa yang diberi karunia oleh Allah justru menyembah ciptaannya. Dari sinilah kehancuran perlahan-lahan dimulai. Rakyat mulai meninggalkan nilai-nilai keadilan. Harta dikumpulkan secara rakus oleh elit penguasa. Kemewahan dianggap simbol kekuasaan, bukan amanah. Ketika mereka diberi peringatan oleh nabi demi nabi, mereka tetap memilih jalan kehancuran. Namun, Allah tidak serta-merta menurunkan azab. Sebaliknya, Allah masih memberi kesempatan panjang agar mereka kembali sadar. Karena itu, Allah mengutus 17 nabi kepada mereka satu demi satu, dari generasi ke generasi. Ini bukan jumlah yang sedikit. Sebagian ahli tafsir menafsirkan jumlah ini sebagai simbol betapa keras kepalanya kaum ini. Seolah-olah Allah memberi kesempatan terakhir berkali-kali. Sayangnya Sabah tidak mengambil kesempatan itu. Mereka memilih jalan sombong, maka negeri yang dahulu indah itu pun dijatuhi azab. Namun sebelum kita masuk ke kisah kehancurannya, kita perlu memahami lebih dalam tentang para nabi yang diutus ke negeri ini. Siapa mereka? Apa saja yang mereka ajarkan? Dan mengapa seruan mereka ditolak? Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Bagian 2. Diutusnya 17 nabi tanda cinta atau peringatan. Jika kita bertanya, kenapa Allah mengutus hingga 17 nabi hanya untuk satu kaum saja? Maka jawabannya terletak pada luasnya nikmat dan dalamnya kesesatan bangsa Sabah. Ketika Allah mengirim satu nabi dan umat menolak, itu adalah bentuk pengingkaran. Tapi ketika 17 nabi datang silih berganti dan semuanya ditolak, itu bukan sekadar pengingkaran, itu adalah bentuk perlawanan total terhadap wahyu. Siapa para nabi itu? Meskipun tidak semua nama disebut secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadits, para ulama tafsir menyebut bahwa di antara para nabi yang pernah diutus atau melewati wilayah Yaman dan sekitarnya termasuk Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Shu'aib, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan para nabi lain yang tidak disebutkan namanya secara langsung, tapi disebut dalam istilah. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad. Di antara mereka ada yang telah kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Quran Surat Ghafir ayat 78. Sebagian ahli tafsir menyimpulkan bahwa jumlah 17 nabi ini bukan hanya merujuk pada nabi besar yang kita kenal, tapi juga mencakup nabi-nabi lokal yang diutus khusus kepada kaum tertentu termasuk kaum Sabah. Apa misi mereka? Misi mereka tidak berubah sejak nabi pertama hingga nabi terakhir. Mengajak kepada tauhid, menjauhi syirik, menegakkan keadilan, dan hidup dalam ketakwaan. Setiap nabi menyerukan kalimat yang sama. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan bagi kalian selain Dia. Bertakwalah dan bersyukurlah atas nikmatnya. Namun setiap kali utusan datang, kaum Sabah mengolok-olok mereka. Mereka berkata, "Apakah kamu ingin kami meninggalkan tradisi nenek moyang hanya karena kata-katamu? Apakah Tuhan yang kamu sembah lebih hebat daripada kekayaan dan kekuasaan kami?" Bahkan, sebagaimana yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu, para nabi itu tidak hanya diabaikan, tapi juga disiksa dan diusir. Ada yang dipenjarakan, ada yang diracun, ada yang dibunuh secara rahasia. Kenapa mereka menolak? Ada 3 alasan utama kenapa kaum Sabah menolak semua nabi. 1. Kekayaan menjadi tembok keangkuhan. Mereka tidak merasa butuh Tuhan. Mereka merasa cukup dengan pertanian, bendungan, perdagangan, dan militer yang kuat. Ini mirip dengan apa yang terjadi di zaman modern, ketika teknologi membuat manusia merasa mampu mengatur alam tanpa perlu Tuhan.
Kedua, tradisi syirik yang mendarah daging. Mereka mewarisi keyakinan penyembahan matahari dari nenek moyang mereka. Setiap nabi yang datang dianggap penghancur budaya. Ketiga, takut kehilangan kekuasaan dan gaya hidup. Ajaran tauhid akan menghapus pengaruh para dukun, pendeta penyembah berhala, dan tokoh-tokoh elit agama palsu yang menikmati keuntungan dari sistem syirik tersebut. Salah satu peringatan terbesar kepada kaum Saba datang melalui Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia mengirim surat kepada Ratu Bilqis, pemimpin kerajaan Saba pada saat itu. Dalam surah An-Naml ayat 30-31 disebutkan isi surat itu. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya isi surat itu adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Respons Ratu Bilqis cukup mengejutkan. Ia tidak langsung menolak, bahkan bersedia datang menemui Nabi Sulaiman alaihi salam dan akhirnya masuk Islam setelah melihat mukjizat dan hikmah yang dibawanya. Namun kaumnya tidak semua mengikuti Ratu Bilqis. Sebagian dari bangsawan dan rakyat tetap mempertahankan keyakinan lama mereka. Mereka berkata, "Ratu, kita telah diperdaya sihir. Kami tetap pada agama leluhur kami." Sejak saat itulah Allah memberi waktu, namun kesombongan mereka tak kunjung sirna. Ketika Allah mengutus satu nabi, itu adalah bentuk kasih sayang. Tapi ketika Allah mengutus 17 nabi kepada satu bangsa, itu adalah peringatan besar bahwa bangsa itu sedang menuju jurang kehancuran. Tidak ada suatu umat pun melainkan telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Quran Surat Fathir ayat 24. Namun tidak semua umat mau mendengarkan. Sebagian memilih jalan keras kepala dan akibatnya adalah kehancuran. Kaum Saba adalah contoh paling tragis dari bangsa yang menolak utusan Allah sebanyak 17 kali. Dan ketika waktu habis, azab pun turun. Apa bentuk azab itu? Bagaimana bendungan yang megah bisa berubah menjadi bencana nasional? Kita akan ungkap semuanya di bagian berikutnya. Di tengah padang pasir tandus, di selatan Jazirah Arab, ada sebuah mukjizat buatan manusia yang membuat bangsa Saba begitu berjaya. Bendungan Ma'rib. Bukan hanya sekadar proyek rekayasa, tapi sebuah simbol kejayaan peradaban, sekaligus secara tragis pintu masuk kehancuran mereka. Apa itu Bendungan Ma'rib? Bendungan ini dibangun di antara dua gunung, Gunung Balk dan Gunung Kadfan, di lembah Dana, wilayah Ma'rib saat ini. Bangunannya memanfaatkan topografi alami dan memungkinkan air hujan tertampung dan dialirkan ke dua sisi wilayah pertanian Sabah. Dari bendungan inilah tumbuh dua kebun yang disebut dalam surah Sabah ayat 15. Dua kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Bendungan ini bukan hanya menyuplai air, tapi menciptakan sistem irigasi yang sempurna. Di tanah tandus, mereka mampu menanam berbagai buah, kurma, anggur, dan pohon-pohon harum. Kejayaan ekonomi Sabah pun tak tertandingi. Namun, inilah tragedinya, mereka tidak bersyukur. Saat segala kebutuhan hidup terpenuhi, manusia mudah merasa tidak butuh Tuhan. Kaum Sabah mulai berpikir bahwa kekuatan mereka berasal dari teknologi, bukan dari rahmat Allah. Slogan mereka bisa jadi seperti yang kita dengar hari ini. Kita makmur karena kerja keras kita. Air ini hasil teknologi kita. Kami tidak butuh agama untuk sejahtera. Padahal, setiap tetes air itu milik Allah. Teknologi hanya alat, dan keberlanjutan sebuah sistem tetap bergantung pada izinnya. Para nabi telah memperingatkan, jika kalian tidak kembali kepada Allah, maka Dia akan menghancurkan sumber rezeki kalian. Tapi mereka menganggap itu ancaman kosong. Mereka menyombongkan teknologi mereka, hingga lupa memperbaiki moral, akhlak, dan ibadah. Maka tibalah saatnya, Allah mencabut nikmat yang mereka anggap abadi. Disebutkan dalam kitab tafsir, terutama oleh Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, bahwa Allah mengirimkan tikus-tikus tanah dan binatang pengerat yang menggali bagian bawah bendungan.
Retakan kecil berubah menjadi lubang besar. Mereka tetap tidak peduli. Hingga suatu malam, hujan besar turun dengan derasnya, dan bendungan pun jebol. Air bah yang sebelumnya mereka gunakan untuk menghidupi kebun-kebun, kini menghancurkan rumah-rumah dan membinasakan lahan pertanian. Bukan hanya banjir biasa, ini bencana alam yang melumpuhkan seluruh negeri. Dalam surah Saba ayat 16-17, Allah menyatakan, "Tetapi mereka berpaling, maka kami kirimkan kepada mereka banjir besar, Sail Al-Arim, dan kami ganti 2 kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel, dan sedikit dari pohon sidr." Sail Al-Arim adalah istilah dalam bahasa Arab untuk banjir besar yang menghancurkan seluruh sistem irigasi. Apa yang terjadi? 2 kebun subur berubah jadi tanah tandus. Pohon-pohon yang harum berganti jadi pohon berduri. Kesejahteraan menjadi kemiskinan. Satu bangsa yang kaya raya berubah menjadi pengungsi. Bahkan sisa-sisa bangsa Sabah disebut dalam sejarah menyebar ke berbagai wilayah Arab, termasuk Hijaz, Najd, dan Syam, karena negeri mereka tak lagi bisa dihuni. Tanda-tanda azab itu ada sebelum kejadian. Yang paling tragis adalah Allah sudah memberi isyarat sebelum azab datang. Musim mulai bergeser. Hewan mulai menghilang. Retakan tanah mulai terlihat. Air mulai surut. Tapi semua itu diabaikan. Kaum Sabah berpikir, ini hanya siklus alam. Kita bisa perbaiki bendungan nanti. Tidak mungkin negeri sekuat ini hancur. Pelajaran untuk umat hari ini. Kisah ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Berapa banyak negeri yang kami binasakan karena mereka zalim, lalu negeri itu kini menjadi puing-puing. Quran Surat Al-Hajj ayat 45. Negeri Sabah hancur bukan karena lemahnya ekonomi, tapi karena 1. Mereka lupa bersyukur. 2. Mereka sombong terhadap kebenaran. 3. Mereka mengandalkan teknologi dan lupa kepada pemberi nikmat. Bendungan Ma'rib yang mereka banggakan justru menjadi alat azab. Satu pelajaran penting. Ketika kita terlalu percaya pada kekuatan dunia, lalu meninggalkan Allah, dunia akan hancur tepat di titik yang paling kita banggakan. Setelah bendungan jebol, bangsa Sabah tak pernah bangkit lagi. Yang tersisa hanya reruntuhan, debu, dan kisah kelam dalam Al-Quran yang akan terus dibaca hingga hari kiamat. Namun, apakah kisah ini selesai di sini? Tidak. Masih ada dampak sosial dan penyebaran kaum Sabah ke seluruh penjuru negeri. Bagaimana mereka menjadi pelajaran bagi suku-suku Arab setelahnya? Kaum pelarian yang menjadi simbol kehinaan. Setelah banjir besar Sail Al-Arim menghancurkan bendungan dan seluruh wilayah Sabah, bangsa yang dahulu menjadi lambang kekuatan dan kemakmuran berubah menjadi kaum pelarian. Mereka tidak mati semua. Namun yang tersisa bukanlah kekuatan melainkan kehinaan dan kepedihan sejarah. Dalam literatur sejarah Islam dan catatan para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir disebutkan bahwa setelah kehancuran Ma'rib, kaum Sabah berkelana, meninggalkan tanah air mereka karena tidak lagi subur dan tersebar ke berbagai penjuru negeri Arab. Mereka berpencar ke utara dan barat Jazirah Arab, ke Hijaz, Najd, Yaman bagian barat, dan bahkan ke Syam, wilayah Suria Palestina saat ini. Di antara mereka, muncul beberapa kabilah baru yang kelak dikenal dalam sejarah bangsa Arab. Kabilah Ghassan di Syam, kabilah Azd di Oman, kabilah Lakhm dan Judzam di Hijaz, kabilah Aus dan Khazraj di Yatsrib, Madinah. Ya, dari sisa-sisa kehancuran inilah kelak lahir orang-orang Ansyar. Namun dengan latar belakang kehinaan yang sangat besar, mereka adalah keturunan dari bangsa yang pernah dimurkai Allah. Di negeri baru, para pelarian Sabah ini tak pernah menemukan kejayaan yang sama. Dulu mereka hidup dalam rumah-rumah megah, dengan air mengalir di kanan kiri.
Kini mereka tinggal di tenda-tenda darurat, mengandalkan sumur-sumur dangkal dan makanan seadanya. Tidak hanya itu, status sosial mereka jatuh. Di tempat-tempat mereka datangi, mereka dianggap beban masyarakat. Sebagian dari mereka meminta-minta, sebagian lagi menjadi pelayan dan buruh, dan sebagian hidup dari bertani di lahan tandus. Sebuah transformasi yang menyakitkan, dari kaum bangsawan menjadi kaum marginal, dari pemilik tanah menjadi pengembara, dari pelindung negeri menjadi orang asing tanpa rumah. Ketika Allah mencabut nikmat dari suatu kaum, itu bukan tanpa sebab. Al-Quran dengan tegas menyebutkan bahwa mereka telah 1. Berbuat syirik dan menyembah matahari. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan Allah. Quran Surat An-Naml 24. Kedua, menolak dakwah para nabi. Mereka menghina, mengusir, bahkan menyiksa utusan Allah yang datang memperingatkan. Ketiga, meninggalkan syukur dan melampaui batas. Mereka menukar nikmat Allah dengan kekufuran dan berkata, "Kami tidak butuh Tuhan jika kami punya bendungan." 4. Bermegah-megahan dan memperolok iman. Mereka menjadikan kemewahan sebagai standar kebenaran dan merendahkan kaum beriman. Dari dosa-dosa inilah lahir sebuah konsekuensi sejarah. Allah tidak hanya menghancurkan negeri mereka, tapi menghapus kebesaran mereka dari peta kekuasaan dunia. Hari ini, reruntuhan Ma'rib masih bisa dikunjungi di Yaman. Bebatuan tua, saluran air yang pecah, dan sisa-sisa bangunan yang hancur menjadi saksi bisu kehancuran peradaban besar. Para arkeolog menyebut bahwa struktur bendungan sepanjang 600 meter itu kini menjadi puing. Lahan-lahan subur sekitarnya berubah jadi padang gersang. Pohon buah telah berganti dengan pohon berduri dan tanaman liar. Sungguh seperti dalam surah Saba ayat 17. Demikianlah kami membalas mereka karena kekufuran mereka. Dan kami tidak akan memberi azab kecuali kepada orang-orang yang sangat kufur. Sungguh betapa cepat Allah bisa mengangkat dan menjatuhkan suatu kaum. Kaum Saba bukan kisah dongeng. Mereka adalah cerminan bangsa modern. Kita memiliki bendungan, teknologi, dan sistem canggih. Kita bisa menyulap padang tandus menjadi kota megah. Kita merasa dunia bisa dikendalikan dengan ilmu dan uang. Tapi, apakah kita tetap bersyukur kepada Allah? Apakah kita menjaga tauhid dan menjauhi syirik? Apakah kita mendengar peringatan dari para da'i dan ulama? Jika jawabannya tidak, maka kita sedang berjalan di jalan yang sama dengan bangsa Saba. Dulu bangsa Saba adalah simbol kemakmuran. Namun kini, mereka adalah simbol kehinaan. Dari negeri subur menjadi tanah pelarian. Dari bangsa agung menjadi orang-orang tak dikenal. Inilah janji Allah yang pasti. Dan sesungguhnya kami telah menulis di dalam Zabur setelah ditulis di Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 105. Bukan mereka yang paling kaya yang akan bertahan, tapi mereka yang paling bertakwa. Namun apakah kisah ini berhenti di kehancuran? Adakah harapan bagi bangsa yang dahulu dibinasakan? Bagaimana Allah menyentuh hati para keturunan mereka hingga lahirlah sekelompok manusia mulia di kota Madinah? Siapa sangka dari puing-puing kehancuran Saba, dari kaum yang Allah timpakan azab besar, dari bangsa yang tercerai-berai karena kesombongan dan kufur, justru lahir sekelompok manusia paling mulia setelah para nabi. Ya, mereka adalah kaum Ansyar penduduk Yatsrib, Madinah, yang menyambut dan melindungi Rasulullah dalam peristiwa hijrah. Tapi, apa hubungan kaum Ansyar dengan Saba? Dalam banyak riwayat dan silsilah Arab, terutama yang dinukil dari kitab Nasab Ma'ad wa Al-Yaman Al-Kabir, karya Ibn Hazm dan beberapa kutipan dari Ibnu Katsir disebutkan bahwa kaum Aus dan Khazraj, dua suku utama Ansyar, berasal dari keturunan kabilah Azd, yang merupakan keturunan Saba bin Yasyab. Setelah bendungan Ma'rib hancur, kabilah Azd keluar dari Yaman dan menyebar ke berbagai wilayah.
Cabang Az yang menuju Hijaz inilah yang kelak bermukim di Yatsrib dan menjadi dua suku, Aus dan Khazraj. Mereka tumbuh sebagai suku biasa di kota yang tidak besar. Yatsrib bukan pusat peradaban, bukan pula kota makmur. Tapi justru dari kesederhanaan dan trauma sejarah itulah mereka menjadi bangsa yang lebih terbuka, lebih bijak, dan lebih siap menerima kebenaran. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jika suatu kaum bertaubat, memperbaiki akhlak, dan kembali kepada iman, maka sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Itulah yang terjadi pada keturunan Sabah. Meski leluhur mereka musyrik, Allah tidak mewariskan murka itu kepada generasi berikutnya selama mereka tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan memang benar, saat Nabi Muhammad diusir dari Makkah, kaum Aus dan Khazraj di Madinah menyambut beliau dengan pelukan, keikhlasan, dan pengorbanan luar biasa. Mereka menyediakan rumah, makanan, keamanan, dan bahkan siap mati demi Nabi. Allah memberi mereka kehormatan yang tak dimiliki siapapun. Kaum Ansyar, sebutan abadi dalam Al-Quran dan Hadits, adalah gelar yang diberikan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Pelajaran spiritual yang dalam, inilah puncak dari kisah besar ini, dari murka menjadi rahmat, dari kehinaan menjadi kemuliaan, dari kebinasaan menjadi penolong para nabi. Kaum Sabah dulu hancur karena kufur kepada Allah, sombong dengan teknologi, meremehkan para nabi. Tapi keturunan mereka melalui sejarah panjang yang menyakitkan belajar menjadi lebih tawadhu, lebih menerima kebenaran, dan lebih peduli pada akhirat. Mereka tidak lagi membanggakan dunia, tapi berlomba dalam kebaikan. Mereka tidak sombong karena keturunan, tapi bersemangat karena iman. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada dosa leluhur yang tak bisa ditebus. Tak ada keturunan dari kaum durhaka yang tidak bisa jadi orang saleh. Yang dibutuhkan hanyalah 1. Kesadaran akan kesalahan masa lalu. 2. Niat untuk berubah dan kembali ke jalan Allah. 3. Keteguhan untuk tidak mengulang dosa yang sama. Bahkan Rasulullah sendiri bersabda, "Jika datang kepada kalian seseorang yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia." Hadis riwayat Tirmizi. Beliau tidak pernah melihat status sosial, suku, atau asal-usul, tapi melihat ketakwaan. Umat Islam, jangan ulangi kesalahan Sabah. Hari ini kita punya segalanya. Bangunan megah, kota besar, teknologi tinggi, ilmu pengetahuan, air bersih, bendungan, infrastruktur. Tapi, apakah kita bersyukur? Apakah kita kembali pada Al-Quran? Apakah kita menjaga tauhid dan meninggalkan syirik modern? Apakah kita mendengar peringatan dari para ulama dan da'i? Kalau tidak, maka kita tidak berbeda dari Sabah sebelum azab. Dan sejarah menunjukkan, azab itu datang ketika manusia merasa paling aman. Allah telah mewariskan kepada kita kisah ini dalam surah Sabah, bukan untuk dikenang saja, tapi untuk direnungkan. Dengarkan baik-baik ayatnya. Sungguh bagi kaum Sabah terdapat tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka. 2 kebun di sebelah kanan dan kiri. Makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirimkan kepada mereka banjir besar. Sabah ayat petang hingga 16. Apakah kita mau menjadi generasi yang berpaling atau generasi yang bersyukur? Kisah ini telah selesai, tapi peringatan itu masih berlaku. Jika kisah ini menggetarkan hatimu, jangan lupa untuk like video ini. Tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang paling menyentuh hati. Share ke keluarga dan sahabat. Subscribe untuk kisah-kisah sejarah Islam lainnya yang menghidupkan iman. Karena kisah dalam Al-Quran bukan dongeng. Itulah cermin bagi jiwa-jiwa yang mau belajar.